Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman ini adalah kelanjutan dari rekaman sebelumnya, gitu ya. Jadi sama-sama membahas problem coin roll, hanya kita akan menggunakan pendekatan yang berbeda, gitu ya, menggunakan strategi yang berbeda untuk menyelesaikan problem ini. Oke, problem ini adalah problem optimasi ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita sudah pakai greedy yang biasanya dipakai untuk problem optimisasi juga, nah ada strategi lain yang sudah kalian pelajari yaitu dynamic programming gitu ya. Kalau masih ingat, dynamic programming ini juga adalah strategi yang digunakan untuk menyelesaikan problem-problem optimisasi. Contohnya coin row ini gitu ya, maksimasi gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat dulu tuh kita pernah membahas, ada rekamannya juga gitu ya, bagaimana caranya kita menyelesaikan problem seperti knapsack, itu kan maksimasi juga gitu ya, dengan menggunakan dynamic programming. Nah, salah satu ciri dynamic programming adalah dia melihatnya itu tidak langsung sekaligus gitu. Jadi misalnya kita punya problem tadi kan, saya punya 6 koin nih, gimana nih caranya tahu maksimum gitu ya, nilai yang bisa saya dapatkan dari 6 koin itu. Nah, kalau pakai dynamic programming itu kita lihatnya satu-satu dulu gitu. Jadi yang 5-nya ditutup dulu. Jadi pertanyaannya itu adalah, oke, kalau saya punya 1 koin, gitu lah ya. Kalau saya punya 1 koin, maka berapa nilai maksimum yang saya bisa dapatkan? Nanti kan dapat tuh ya hasilnya. Nanti baru kita lanjutkan. Kalau 2 koin, kalau 3 koin, kalau 4 koin gitu ya. Jadi satu-satu. Ya, jadi sebenarnya saya bisa berhenti di titik mana saja. Misalnya di titik 4 gitu. Ketika saya punya 4 koin, berapa ya nilai maksimum yang saya dapatkan? Maka si dynamic programming ini sebenarnya hasilnya itu memang benar-benar di titik itu adalah yang optimum ketika koin yang saya punya cuma 4 gitu. Ya, jadi saya bisa motong di mana aja sebenarnya. Oke, kita akan masuk ke instance yang sama, ke contoh yang sama gitu ya. Oke, berarti sekarang saya kasih garis nih ya. Artinya saya cuma punya 1 koin yang di sebelah kiri garis aja gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan kalau cuma 1 gampang ya. Berarti berapa nilai maksimum yang bisa kita dapatkan gitu ya. Oke, nilai maksimum yang didapatkan mungkin saya kasih mungkin saya kasih nama P gitu mungkin ya, PI gitu ya. Maka yang saya akan ambil gitu ya, mungkin di sini yang diambil gitu ya. Yang saya akan ambil kan pasti koin 1 kan. Orang koinnya cuma ada 1 gitu. Jadi tidak ada batasan constraint-constraint yang tadi gitu ya, tidak boleh misalnya yang bersisian diambil gitu, itu nggak ada karena koinnya kan cuma 1, jadi mudah sekali. Maka P pada saat di sini ya dia pasti totalnya 9 gitu ya. Oke, jadi P1-nya adalah 9 gitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua adalah saya udah selesai karya yang kalau 1. Nah, sekarang saya punya 2 koin nih gitu ya. Saya punya 2 koin, sekarang ada koin 1 dan koin kedua gitu. Maka fungsinya jadi agak berbeda gitu, karena saya harus membandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kalau sudah lebih dari 1 adalah sebenarnya saya harus mencari maksimum dari apa? Ya sebenarnya maksimum dari kalau saya sendiri gitu ya, kalau saya sendiri diambil gitu ya. Kan ini saya lagi pengen ngambilin koin ini sebenarnya. Kalau saya sendiri diambil itu apa? C2 berarti kan ya. Kalau saya sendiri diambil, jadi ini sebenarnya saya lagi nyari P2 gitu. Oke. Profit yang bisa saya dapatkan kalau saya punya 2 koin gitu kira-kira, maka saya akan lihat nih. Saya mau ngambil diri saya sendiri atau saya mau ngambil solusi yang sebelumnya aja gitu. Jadi nggak usah diganti-ganti solusinya yang sebelumnya tuh udah gede gitu ya. Jadi ya, oke. Maka saya akan lihat solusi yang sebelumnya apa? Solusi yang sebelumnya adalah yang ini, yang P1 tadi gitu kan ya. Gitu kan? Ya. C2-nya itu adalah berapa? C2-nya itu adalah 3. P1-nya adalah 9 kan? Ya. Kan gitu. Jadi saya mau saya ambil diri saya atau saya ambil solusi sebelumnya aja lah gitu. Ternyata solusi sebelumnya itu lebih tinggi daripada kalau misalnya saya diambil gitu. Jadi artinya kalau saya punya koin 2 ini C2-nya nggak usah diambil gitu. Saya kasih strip atau silang lah gitu. Artinya saya tidak perlu mengambil koin itu gitu. Oke. Nah, kemudian berarti profit yang saya dapat di P2 berapa? Ya 9 gitu, sama dengan P1 sebenarnya kan ya. Jadi ini
sebenarnya sama-sama 9. Nah, saya mau bilang di sini bahwa 9 itu saya dapatnya dari P1 sebenarnya gitu ya. Saya kasih catatan di situ. Oke. Kalau yang ini kan karena saya ngambil C1 kan sebenarnya, saya ngambil C1 gitu. Kalau ini saya nggak ngambil C1 nih, kok bisa dapat 9 sih? Karena dari P1. Jadi saya tulis historinya lah ya, sejarahnya dari mana supaya kita bisa keep track nanti ketika kita mau lihat, mau menuliskan solusinya gitu. Itu dapatnya dari mana. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sebenarnya sama aja akan pakai fungsi ini juga gitu ya. Cuman agak sedikit berbeda, nanti kita lihat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya sama. Sekarang saya akan cari P3 gitu. Nah, P3 artinya saya mau cari maksimum, sama seperti tadi, mendingan ngambil saya gitu ya. Mendingan ngambil saya, C3 berarti kan ya. Atau saya ambil solusi sebelumnya aja gitu. Solusi sebelumnya yang mana? Ya berarti sekarang yang di P2 kan ya. Solusi, jadi P2 itu adalah solusi atau profit yang kita dapat ketika koinnya cuma ada 2 gitu. Jadi nggak usah diambil ya nih koin 3 gitu ya. Kita ambil aja solusi yang tadi kalau cuma ada 2 koin gitu. Kalau misalnya itu lebih besar. Gitu. Ya ingat ya, jadi P2 itu pasti tadi, karena dynamic programming itu di setiap stepnya pasti menghasilkan nilai yang optimum, maka P2 itu pasti nilai optimum kalau misalnya kita punya hanya 2 koin gitu. Jadi kita nggak usah mikir ke belakang-belakang lagi, saya sudah bisa pegang nih pasti P2 itu optimum. Nah, tapi berbeda dengan yang sebelumnya P2, si C3 ini sebenarnya selain dia bisa mengambil dirinya sendiri, sebenarnya dia kan bisa ngambil C1, ya nggak sih? Ya, karena kan tadi yang dilarang, constraint-nya adalah bahwa dia hanya tidak boleh mengambil yang bersisian dengan dia. Artinya kalau dia C3, dia tuh nggak boleh ngambil C2. Berarti dia nggak boleh ngambil C4 juga dong, Bu, gitu ya. Betul, dia tidak boleh ngambil C4 juga. Tapi itu jangan dipikirin gitu. Kenapa? Karena ceritanya kita cuma punya 3 koin saja. Ceritanya koin 4, koin 5, koin 6 ini nggak ada gitu. Pokoknya anggap aja nggak ada gitu. Tapi kalau koin 1 kan ada gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya saya bisa C3 atau ditambah dengan koin 1 dong, Bu. Betul, kalau dalam kasus ini kan ditambah koin 1. Hanya saya tidak akan bilang koin 1, tapi saya akan bilangnya P1 gitu. P1 itu apa? Adalah keuntungan ketika koinnya cuma 1. Karena kan ini karena C3 benar cuma C1. Tapi nanti kalau misalnya nanti makin ke belakang misalnya C4 gitu ya. Ketika C4 kan atau C5 lah misalnya. Ketika C5 kan bukan cuma C1 gitu yang nggak boleh, atau bukan cuma C3, tapi kan ada C1 gitu ya. Maksudnya jadi lebih banyak gitu. Makanya kita jangan nulisnya bukan C3 plus C1, tapi C3 plus keuntungan yang tadi saya bisa dapat kalau misalnya saya cuma punya 1 koin gitu. Ya. Oke. Kalau masih belum mengerti, kalian harus latihan sih ya. Nanti mudah-mudahan dengan banyaknya latihan jadi kebayang kenapa sih kok fungsinya harus begitu gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat kalau misalnya ini berarti kan C3-nya berapa? Sayanya sendiri 9 gitu. Ditambah dengan tadi kalau misalnya profit cuman ada profit yang di bagian sini gitu ya. Ketika saya cuma punya 1 gitu. Karena kalau 2 tuh nggak boleh diambil karena dia bersisian dengan saya. Itu adalah 9 kan ini ya, P1-nya kan ya. Berarti 9. Kemudian dibandingkan dengan P2. P2 itu profit ketika saya punya 2 koin nih. Gitu. P2-nya kan 9 juga gitu ya. Ini kan ya. 9 kan ini ya P2-nya. Karena dia tadi nggak diambil sebenarnya. Nah ini kan 18 sama 9. Kan berarti lebih besar 18 dong ya. Lebih besar yang ini kan ya. Maka saya akan tulis profitnya di sini adalah 18 gitu. Berarti diambil nggak C3-nya? Diambil kan ya. Berarti C3-nya diambil plus ini P1-nya juga kan diambil tadi. Maksudnya saya ambil dari P1 juga gitu ya. Jadi sebenarnya C3 sama P1 saya ambil gitu ya. Oke. Nah, posisi ini adalah P3 nih, yang 18 ini P3 gitu. P3 dapetnya dari mana? Dari saya ngambil C3 plus saya ambil profit yang P1 tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya maju lagi nih ya. Oke, itu kan 3. Kalau misalnya saya punya 3. Sekarang kalau saya punya 4. Oke. Kalau saya punya 4 gitu ya. Kalau saya punya 4 itu sama seperti ini, berarti saya akan ambil maksimum dari kalau saya ambil si koin 4-nya ditambah dengan profit apa? Profit dari, jadi harus lompat 1 karena kita nggak boleh ambil yang bersisian, yaitu profit berarti kalau 4
Berarti bukan 3, berarti profit 2 gitu kan ya. Ketika start di sini gitu. Oke. Dibandingkan dengan profit sebelumnya gitu. Profit sebelumnya kan P3 gitu. Karena sekarang saya ada di posisi 4. C4-nya berapa? C4-nya 10, P2-nya berapa? P2-nya 9 gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan P3. P3-nya berapa? 18 gitu. Ini 19 sama 18 berarti kan lebih besar 19 kan ya. Maka saya tulis di sini 19. Kemudian yang saya ambil adalah saya ambil C4-nya. Ya kan berarti koinnya saya ambil nih gitu ya. Kemudian saya juga ambilnya itu berarti dari profit kedua gitu. Ya. Jadi C4 ditambah dengan profit kedua. Oke. Selanjutnya sebenarnya kalau ini sih harusnya saya yakin kalian sudah bisa melanjutkan sendiri ya. Oke. Nah sekarang, aduh saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini ya, P5-nya ya. P5-nya itu adalah maksimum dari saya ambil sendiri si koinnya, saya ambil, ditambah dengan profit yang tidak bersisian dengan saya, yaitu berarti mulainya P3 gitu kan ya, karena P4 itu bersisian. Kemudian dibandingkan dengan profit kalau saya ambil koin keempat gitu ya. Jadi kalau saya ambil profit ketika kita menghitung 1, 2, 3, 4 ya sampai 4 koin lah gitu. Maka ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah C5-nya kan 5. Oke, koin kelimanya 5. Oh, ditambah dengan profit ketiga tadi berapa? 18 gitu ya. Kita bandingkan dengan P4. P4-nya berapa tadi? P4-nya 19 kan ya? Gitu kan ya? P4-nya ini ya 19. Maka berapa? Ini jelas lebih besar yang sebelah kiri lagi ya. Oke. Berarti 18 minus 23 gitu ya. 23 gitu ya dapatnya. Berarti ini kita tulis 23 dan itu adalah didapat dari hasil C5 dengan saya mengambil P3 gitu ya. Oke, terakhir ya. Terakhir adalah kalau saya punya semuanya gitu ya. Kalau saya punya semuanya berarti P6 gitu ya. Maka sama seperti tadi saya akan ambil maksimum saya mengambil diri saya sendiri ditambah dengan solusi 2 sebelum saya gitu ya. Kemudian saya cek dengan mana yang lebih maksimum kalau saya hanya ambil solusi yang sebelumnya saja gitu ya. Maka C6-nya adalah 8 ditambah dengan profit 4. Profit 4 berapa? 19. Kemudian dibandingkan dengan profit yang sebelumnya 23 gitu ya. Ini ya jadi maksimum. Berarti kan ini berapa di 27, ini 27 ya, 27 dibandingkan dengan 23. Maka sama seperti tadi, ini saya ambil, ini 27 ya, ini saya ambil C6-nya saya ambil, kemudian ini saya dapat dari P4. Selesai gitu. Apa nih yang selesai Bu? Jadinya berapa hasilnya? Nah ini hasilnya sebenarnya yang ini sih gitu ya. Kalau cuma ditanya hasilnya aja gampang. Oh berarti nilai maksimum yang bisa saya dapatkan ketika diberikan 6 buah koin dengan nilai segini dan constraint seperti itu adalah 27 gitu katanya. Oke, berarti kalau misalnya pertanyaannya dilanjutkan, berarti 27 itu koin mana aja tuh yang diambil gitu kan ya. Kan ada 6 koin. Mari kita lihat seperti biasa di belakangnya. Kita lihat nih. Oh, oke, berarti dilihat di sini ternyata C6-nya diambil katanya. Gitu kan? Maka kalau C6-nya diambil, oke, berarti saya akan punya si 8 ini saya ambil gitu koinnya. Oke, koin yang ke-6 gitu, C6-nya saya ambil. Nah, kemudian kita lihat nih. Tapi dia itu ya dapat 27 itu karena mengambil C6, koin ke-6, kemudian sama ngambil apa lagi gitu kan. Koin ke-6 cuma 8 gitu, kok dia bisa dapat 27 gitu. Oh, dia mengambil koin-koin yang memaksimumkan ini profit 4 gitu, yaitu ketika koinnya ada 4 gitu. Ketika koinnya itu ada 4, maka kita akan lihat ke P4. P4 kan posisinya di sini, ini yang bagian ini akan kita lihat. Oke. Dilihat nih, oh ternyata C4-nya diambil katanya gitu. Ya, C4 disuruh diambil. Oke, berarti saya akan mengambil koin yang selanjutnya ini diambil gitu ya, C4-nya. Nah, tapi dia 10 ini ternyata bukan cuma karena ngambil C4 gitu, tapi ada P2 gitu. Artinya itu adalah profit maksimum ketika saya ada di koin saya cuma ada 2 gitu. Maka yang dilihat selanjutnya adalah ini. Oke, lihat ya. Oke, perhatikan yang ini agak berbeda nih soalnya. Ini tolong perhatikan. Ini P2-nya tuh kan ngambilnya dari sini gitu ya. Ya, jadi ini lihat ya, ini PI ya, P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. Nah, ketika lihat di sini, oke, saya akan ambil ini, tapi lihat nih. Oh, ternyata kalau di sini ternyata koin 2-nya tuh nggak diambil gitu, karena kan straight gitu ya, silang lah ya.
Tidak diambil ternyata. Ternyata dia tidak berpartisipasi dalam memaksimumkan si poin si profit tadi gitu. Oh, berarti dia tuh tadi 9 dapat dari mana ya? Oh, ini lihat nih, ada P1. Berarti sebenarnya kita lihat nih profit di bagian yang satu. Berarti saya lihat ke sini. Oke. Saya lihat ke sini, kemudian lihat. Oh, ternyata ditulis C1-nya kan ya? Artinya koin itu diambil gitu. Oke, koin itu diambil. Maka berarti ini diambilnya gitu. Ya. Jadi kalau kalian itu kan udah selesai kan ya? Sudah selesai karena itu sudah mentok di satu gitu ya. Ini berarti yang diambil ini sama ini gitu. Ya. Gitu. Ya, jadinya coba kita cek ya. 9 ditambah 8 itu kan 17 ditambah 10 kan 27. Jadi benar kan ya 27. Jadi memang berarti yang diambil adalah koin 1, koin 4 dan koin 6 gitu caranya ya. Dia melanggar constraint enggak gitu, karena C1, C4 dan C6 itu tiga-tiganya tidak bersisian, tidak adjacent gitu. Jadi dia memenuhi constraint dari problem coin roll ini. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalian coba lihat lagi soal kuisnya dan kemudian kalian bisa coba mengerjakan dengan cara seperti ini gitu. Oke. Nah, ini kalau dibandingkan dengan greedy dengan yang video sebelumnya, saya agak lupa tadi video sebelumnya itu berapa ya hasilnya? Harusnya 10, hanya dihilangin. Sama tadi kayaknya ya. Ya, dalam kasus ini hasil yang diperoleh dari greedy dengan hasil yang diperoleh dengan dynamic programming sama. Kebetulan gitu ya. Kalian bisa cari contoh di mana kalau pakai greedy itu ternyata bisa lebih kecil daripada pakai dynamic programming gitu ya. Kalau dynamic programming itu sudah bisa dipastikan bahwa dia memang pasti yang optimum, bahkan di tiap langkahnya itu selalu optimum gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misal ya, oke, saya tambahkan sedikit nih ya. Misal tadi saya potong sampai di sini aja tadi ya, sampai di 4 seperti. Nah, misalnya saya potong nih udah koinnya 4 aja gitu ya. Maka apakah dia juga memberikan nilai optimum di titik itu gitu ya. Oke, kita lihat nih. Katanya profitnya di titik yang ini gitu ya. 4 itu adalah berapa sih? Nah, ini 19 ini ya yang saya kasih kotak hijau. Katanya 19 profit maksimum. Dari mana tuh gitu? Nah, kita lihat nih, C4-nya diambil nggak? Oh, diambil gitu. Berarti C4 diambil. Tapi bukan cuma C4, karena kan C4 cuma 10 gitu ya. Tapi katanya ke P2 gitu. Maka saya ke P2. Ke sini kan ya? Ke sini gitu. Nah, kemudian kan dilihat nih. Oh, ternyata P2 mah nggak diambil gitu. Karena ini kan strip kan. Katanya yang diambil malah P1 gitu. Maka saya ke sini lagi P1, dilihat. Oh, P1 ternyata diambil nih kan. Koin 1 diambil. Berapa tuh? Itu ya C1-nya. Oke, C4-nya berapa tadi? 10. Koin 4-nya kan 10 ya. Koin 1-nya adalah 9. 19 kan ya. Nah, jadi ini memang adalah profit maksimum ketika saya cuma punya 4 koin gitu. Jadi di setiap titiknya dia selalu mengembalikan nilai optimum gitu ya. Jadi itu adalah salah satu ciri dari dynamic programming. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian boleh tanya di grup atau kalian boleh tanya di LMS seperti biasa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.